Halo semuanya, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil proyek model stokastik satu kami, yaitu pemodelan sistem bonus malus asuransi kendaraan Indonesia menggunakan rantai Markov waktu diskrit. Pertama-tama kami menganalisis terhadap rasio klaim asuransi kendaraan bermotor Indonesia yang mengalami tren peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Ini mengindikasikan tingkat risiko yang signifikan sehingga diperlukan mekanisme premi yang mampu membedakan tertanggung berdasarkan riwayat klaim sebelumnya. Dari situ kami menemukan sistem bonus malus atau SBM, yaitu penerapan diskon atau penalti pada premi berdasarkan riwayat klaim sebelumnya. Sistem ini merupakan standar global industri asuransi dan mampu mendorong keadilan premi serta mengurangi risiko klaim palsu. Dalam praktiknya, SBM ini dapat dimodelkan menggunakan pendekatan rantai Markov waktu diskrit, di mana pergerakan suatu sistem ke keadaan lainnya itu hanya dipengaruhi oleh kondisi saat ini. Dengan karakteristik memori loss SBM yang sesuai dengan sifat DTMC ini ideal untuk digunakan untuk merancang struktur sistem SBM. Berikut ada rumusan masalah dan tujuan penelitian kami. Kurang lebih kami ingin merancang model sistem bonus malus dengan DTMC dan menganalisis karakteristik jangka panjang serta sensitivitas model tersebut terhadap perubahan frekuensi klaim. Dan berikut untuk batasan penelitian kami, untuk tentunya dengan nomor satu, DTMC ini bersifat homogen, sehingga tidak ada bergantung pada usia. Kemudian untuk data sendiri dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia ini tidak mempertimbangkan heterogenitas ataupun tidak mencakup data per polis individual. Dan untuk penelitian desain model SBM ini tidak mencakup severitas klaim dan tidak mencakup kemungkinan lapse rate ataupun hunger for bonus. Nanti pemodelan kita yaitu ada itu metodologi. Bagaimana sistem bonus malas ini kita bangun untuk membangun pendekatan rantai Markov waktu diskrit. Pertama, mengapa di TMC? Ada tiga alasan utama, yaitu premi diperbarui setiap tahun, artinya itu waktu yang diskrit. Yang kedua, transisi hanya bergantung pada level saat ini dan jumlah klaim yang terjadi tahun ini. Artinya itu memenuhi sifat Markov. Dan yang ketiga, level premi sangat terbatas dari level 1 sampai level 7. Artinya itu ada ruang keadaan terhingga. Jadi secara sistematis, model ini sangat cocok dengan karakteristik SPM. Kedua, kita menetapkan 7 level premi seperti yang terlihat di tabel, mulai dari super bonus dengan diskon 30% hingga malus berat dengan surcharge sebesar 50%. Level 4 adalah level dasar atau premi 100% yang menjadi titik masuk peserta. Ketiga, distribusi frekuensi klaim data. Kita modelkan dengan Poisson atau distribusi Poisson dengan parameter lambda sebesar 0,15. Nilai ini kita peroleh dari kalibrasi data UI dan literatur. Keterbatasan data agregat membuat kita tidak bisa menggunakan MLE, tapi angka ini cukup untuk representatif untuk tujuan analisis awal. Rumus bahasa yang digunakan adalah sebagai berikut. Ini akan kita gunakan untuk menghitung peluang transisi ke depannya. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke mekanisme transisi itu sendiri. Dari suatu level I ke level J, peluangnya adalah jumlah dari peluang Poisson untuk setiap jumlah klaim K yang menyebabkan transisi tersebut. Dapat kita lihat rumusnya. Dari situ kita bisa menyusun matriks probabilitas transisi 7 kali 7. Di sini kita bisa melihat berupa ilustrasi dari matriks itu sendiri untuk 7 kali 7. Sebagai contoh konkret, dari level 7 malas berat, jika tidak ada klaim, itu akan turun ke level 6 dan peluangnya itu 0,867. Atau jika ada klaim atau K lebih dari sama dengan 1, itu bakal tetap di level 7 dengan peluang 0,1393. Dengan aturan seperti ini, sistem ini mencapai efektivitas sebesar 93,87% dalam mencegah pengelola risiko buruk, seperti yang dikutip dari penelitian Tan et al. 2015. Ini dinilai cocok dengan untuk kondisi Indonesia. Dari matriks transisi yang sudah kita buat, kita bisa mencari distribusi stasioner atau P, yaitu proporsi yang jangka panjang memegang polis di setiap level dengan menyelesaikan persamaan. Untuk lambda 0,15 hasil cukup menarik. Level 1 super bonus mendominasi hingga sekitar 68% peserta dalam jangka panjang secara agregat. Level bonus 1 sampai 3 itu mencapai sekitar 74%, level dasar 4 hanya sekitar 4%, dan level malus itu 5 sampai 7 sekitar 22%. Selanjutnya kita akan menghitung expected relativity dengan menggunakan rumus yang dapat kita lihat itu. Dengan R adalah faktor premi di level I, hasil baseline kita yaitu sebesar 77,15%. Angka ini di bawah 100% yang merupakan indikator keseimbangan finansial, yaitu jika sama dengan 100% itu seimbang premi yang diterima atau premi dasar. Terus jika kurang dari 100% itu sistem terlalu banyak memberikan diskon atau defisit.
Jika lebih dari 100%, sistem terlalu memberatkan tertamu atau itulah. Artinya model kita cenderung terlalu rewarding bagi pemilik atau pemegang polis dan kurang menguntungkan secara finansial bagi perusahaan asuransi. Kita juga melakukan analisis sensitivitas untuk berbagai nilai lambda dan hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi klaim, expected relativity meningkat, tapi tetap di bawah 100% untuk rentang yang realistis. Nah, untuk bab hasil, pertama akan dibahas tentang penentuan parameter frekuensi klaim, di mana secara ideal parameter frekuensi klaim atau lambda itu diperoleh dari jumlah klaim dibagi total exposure. Nah, masalahnya dalam praktiknya adalah data jumlah klaim kendaraan bermotor yang lengkap dan terbuka itu cukup sulit untuk diperoleh, sehingga tidak memungkinkan sesuai rumus tersebut. Oleh karena itu, kami menggunakan pendekatan kombinasi literatur, di mana pertama eh, mengacu pada penelitian Lemaire tahun 1995 yang menunjukkan bahwa frekuensi klaim rata-rata pada portofolio asuransi kendaraan bermotor itu berada di sekitar 0,1 klaim per polis per tahun. Nah, kemudian kami juga mempertimbangkan kondisi industri asuransi kendaraan bermotor Indonesia berdasarkan laporan AUI yang menunjukkan adanya peningkatan rasio klaim dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan tingkat risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan kondisi pada literatur tersebut. Nah, dengan mempertimbangkan kedua sumber tersebut, kami akhirnya menetapkan nilai lambda sebesar 0,15 karena nilai ini berada pada rentang frekuensi klaim rendah hingga sedang dan juga dianggap cukup representatif untuk menggambarkan kondisi risiko kendaraan bermotor yang moderat. Nah, setelah parameter frekuensi klaim diperoleh, langkah berikutnya adalah membentuk matriks probabilitas transisi, di mana secara aturan transisi, jika tidak terjadi klaim, pemegang polis akan berpindah satu tingkat ke bawah sehingga memperoleh premi yang lebih murah. Sebaliknya, jika terjadi minimal satu klaim, pemegang polis akan naik 2 tingkat sebagai bentuk penalti. Karena jumlah klaim diasumsikan mengikuti distribusi Poisson dengan parameter lambda sama dengan 0,15, maka peluang tidak ada klaim adalah sekitar 86%, sedangkan peluang terdapat minimal satu klaim sekitar 14%. Nah, peluang ini kemudian kami gunakan untuk membangun matriks transisi satu langkah, di mana terlihat dari matriks yang kiri bahwa peluang terbesar adalah tetap mengikuti jalur bonus, yaitu turun satu level ketika tidak ada klaim. Kami juga di sini membentuk matriks 10 langkah untuk melihat perilaku jangka panjang sistem. Hasilnya menunjukkan bahwa peluang mulai menyebar ke berbagai state, yang menandakan bahwa proses Markov itu bergerak menuju kondisi keseimbangan atau distribusi stasioner. Nah, adapun untuk menentukan distribusi stasioner sendiri, kami menggunakan bantuan software R, di mana hasilnya yang paling menonjol adalah dominasi stage 1, yaitu dengan peluang sekitar 68%. Artinya, dalam jangka panjang, sistem akan sering berada pada level premi 70%. Nah, di sisi lain, stage 5 hingga stage 7 itu memiliki peluang yang sangat kecil, bahkan kurang dari 3%. Ini berarti hanya sebagian kecil pemegang polis akan berada pada level premi tinggi dalam jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem bonus malus mampu mendorong mayoritas peserta menuju kategori premi yang lebih rendah, sementara premi tinggi hanya dikenakan pada kelompok yang relatif sedikit dan memiliki riwayat klaim yang lebih buruk. Selanjutnya adalah hasil dari expected relativity. Berdasarkan tabel yang kita tunjukkan di situ, terlihat bahwa perusahaan hanya menerima 77,15% dari premi dasar, yang berarti ada terjadinya defisit dari penerimaan premi dasar bagi perusahaan. Faktor tersebut terjadi karena pertama adanya dominasi level bonus tertentu, yaitu pada level 1 terlihat bahwa 68% tertanggung berada di level 1, yaitu di bawah level 4 yaitu premi dasar. Sehingga karena banyaknya orang yang berada di level 1 menarik turun rata-rata premi. Lalu yang kedua, frekuensi klaim rendah. Probabilitas klaim sama dengan 0 itu sama dengan 86%, yang membuat mayoritas tertanggung turun level secara berkala. Lalu selanjutnya adalah analisis sensitivitas. Berdasarkan grafik yang kita tunjukkan dan juga yang sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya, terlihat bahwa memang expected relativity-nya di bawah dari ambang dasar, yaitu 100%. Nah, kenapa ini terjadi? Pertama, adanya monotonic response. Terlihat bahwa R-bar naik dari 74,6% menjadi ke 91,25% saat lambda naik dari 0,1
ke 0,3. Lalu yang kedua, adanya pemisahan risiko bekerja. Proporsi malus naik dari 1,6% ke 22,7%, namun bonus turun dari 96,5% ke 66,7%. Seperti yang terlihat di tabel yang kita berikan di sebelah. Lalu yang ketiga adalah error di bawah 100% di semua skenario di lambda berapapun. Bahkan pada lambda 0,3, sistem masih memberi diskon agregat. Lalu yang keempat adalah karena level 4 atau saat premi dasar itu dijadikan sebagai transit. Proporsi di level dasar selalu kecil, yaitu kurang dari sama dengan 10,5%. Aturan min 1 plus 2 tidak izinkan ditahan. Baik, masuk ke dalam bagian kesimpulan, kami menemukan dua implikasi utama dalam penelitian kami. Yang pertama adalah model yang kami rancang kami anggap terlalu rewarding. Hal ini dikarenakan dalam jangka panjang premi secara mayoritas akan berada pada level diskon, dan hasil expected relativity menunjukkan bahwasanya nilainya itu di bawah dari parameter yang kami tentukan untuk keseimbangan finansial untuk seluruh skenario lambda. Hal ini menunjukkan bahwasanya model memberikan diskon premi yang terlalu besar dalam jangka panjang. Dalam praktik nyata, hal ini dapat mengakibatkan rusaknya premium flow dari asuransi, sehingga dapat memengaruhi cadangan serta kemampuan asuransi untuk membayar liabilitas jangka panjang. Dan yang kedua adalah signifikansi parameter klaim. Melalui uji sensitivitas, ditemukan bahwasanya perubahan nilai lambda dapat mengaruhi hasil analisis model secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan estimasi yang lebih kuat dan berbasis, agar model yang dikembangkan tidak hanya valid secara teoritis, namun relevan untuk diaplikasikan dalam industri asuransi. Berikut adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, pengembangan estimasi parameter dapat mempertimbangkan overdispersi seperti penggunaan negatif binomial ataupun Poisson inverse Gaussian, dan dapat menggabungkan severitas klaim dengan dalam pertimbangan SBM seperti penggunaan Y-ball ataupun gamma. Kemudian yang kedua adalah pengembangan cakupan analisis dapat mempertimbangkan lapse rate atau merupakan probabilitas nasabah keluar dari kontrak, dan hunger for bonus, yaitu keadaan di mana nasabah secara sengaja tidak melaporkan klaim untuk mendapatkan bonus. Dan yang ketiga adalah optimasi desain SBM berdasarkan suatu keseimbangan finansial tertentu, agar dapat bersifat rekomendatif dalam perancangan desain SBM sesuai industri asuransi kendaraan motor asuransi Indonesia. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas waktunya.